Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya, kita akan mempelajari cuaca, musim, dan iklim sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 2, yang artinya yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, jadi di Al-Quran pun disebutkan adanya musim ya. Di setiap daerah pun musim bisa berbeda-beda ya teman-teman. Kalau di Indonesia ada musim kemarau dan musim penghujan ya. Kenapa bisa disebut musim kemarau? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Yuk kita mulai belajar bersama-sama. Bersatu di masyarakat. Kita lihat di situ ada gambar warga sedang membersihkan sungai, kerja bakti ya teman-teman, supaya sungai tidak meluap di waktu musim penghujan atau tidak akan banjir ya. Bersatu di masyarakat. Hal tersebut pentinglah untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya saluran air tetap bersih, tidak ada sampah yang menghambat saluran air, sehingga kita terhindar dari banjir saat musim penghujan ya. Itu tadi ya pentingnya keberagaman, jadi kita semua tetap bersatu ya. Di sini ada penerapan bersatu di rumah. Nanti silakan diisi tabel kegiatan bersatu di rumahnya, atau di sini kita sebut mentoring. Kegiatannya bisa bervariasi, bisa dalam bentuk kerja bakti bersama keluarga, bisa juga olahraga dengan anggota keluarga, atau masak-masak bersama keluarga ya. Silahkan nanti bisa kalian isikan tugas atau pembagian tugas ataupun peran dari masing-masing anggota keluarga. Nah, di sini ada cuaca, iklim, dan musim. Musim adalah cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan iklim lamanya keadaan cuaca di suatu daerah yang luas. Cuaca kemarin sudah kita pelajari, yaitu gejala alam yang terjadinya hanya dalam waktu yang singkat. Musim itu terjadi dalam rentang waktu tertentu. Nah, biasanya di situ terjadi sekitar 3 bulan lamanya. Kalau iklim itu di Indonesia itu beriklim tropis. Nah, itu terjadi dalam suatu daerah yang luas. Jadi perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Kalau cuaca itu terjadi waktunya singkat, bisa setiap hari berganti. Kalau musim itu waktunya agak lumayan lama, 3 bulan biasanya ya. Sedangkan iklim mencakup daerah yang lebih luas. Contohnya Indonesia beriklim tropis. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, sekarang kita bicara tentang Indonesia. Indonesia berada pada garis khatulistiwa bumi. Nah, khatulistiwa bumi itu adalah titik tengahnya bumi. Sedangkan pada titik tengah bumi ya, ini pada pembagian iklim matahari, Indonesia beriklim tropis ya. Tadi di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ya, selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran matematika ya, masih tentang pecahan. Kalau yang sebelumnya kita sudah belajar pecahan, yaitu penjumlahan pecahan. Sekarang kita belajar pecahan untuk pengurangan pecahan. Di sini hampir sama ya teman-teman. Lihat contohnya, 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Ingat, yang dikurangi hanya pembilangnya saja atau angka yang di atas, penyebutnya tetap sama. Perhatikan contoh selanjutnya. Di situ pembilangnya angka 5 dan angka 1. Berarti pembilangnya dikurangi 5 dikurangi 1, 4. Penyebutnya tetap ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh menghitung pecahan yang tidak ada gambarnya ya teman-teman. Lihat contoh A. Di situ pembilangnya itu angka 5 dan angka 4. Kita tulis 5 dikurangi 4, 1 ya. Penyebutnya tetap sama, yaitu 1/6. Yang B, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Berarti hasilnya 4/15.
Nah, di sini silahkan dikerjakan di buku kota ya. Di situ ada soal-soal, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Bisa dihentikan videonya sambil teman-teman mengerjakan ya. Jika sudah, di sini kita sediakan pembahasannya. Yang A, 3 dikurangi 2, 1. Penyebutnya tetap ya. Ya, berarti 1/7. Kemudian soal yang B, di situ 5 dikurangi 3, 2. Penyebutnya tetap 6. Soal yang C, 4 dikurangi 1, 3, 5. Itu penyebutnya berarti tetap kita tulis 5. Sekarang kita masuk mata pelajaran SPDP. Di sini kita akan belajar tentang prakarya, yaitu penggunaan teknik jahit veston. Apa tadi? Kita ulangi, veston ya. Ini agak sulit kata-katanya ya. Veston itu digunakan untuk menjahit tepi kain. Bagaimana sih cara penggunaan teknik jahit veston? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain, tusuklah jarum sesuai gambar. Langkah yang kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Ya, langkah selanjutnya teman-teman bisa lihat di buku paket tema 5 pada halaman 186 ya. Di situ ada gambar dan juga langkah-langkahnya, teman-teman bisa baca, atau bagi yang punya buku pulpena silahkan dibuka halaman 78. Di situ ada gambar yang lebih jelas dan juga langkah-langkah yang lebih detail. Teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Ya, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan saya minta untuk tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.